Oke, selamat sore. Saya Muhammad Rizky Ananda, mahasiswa semester 6 Universitas Terbuka dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 10510099494. Oke, jadi di tugas mata kuliah pemrograman berbasis web ya, kita ini diminta untuk membuat sebuah aplikasi atau web interaktif untuk pemesanan bahan ajar Sita ya, seperti ini. Jadi mendesain sebuah web baru front end-nya aja tanpa menggunakan back end. Nanti data-data yang dibutuhkan ada di file JS-nya ya. Oke, mungkin di sini dari mulai nomor 1 saya coba praktikkan dulu sebelum sudah saya buat ininya. Dimulai dari halaman login ya tadi ya. Jadi di halaman login kita nih diminta untuk membuat input tombol login, terus seperti ini ya. Jadi tombol input, terus nanti ada halaman login tombol input email, terus password. Habis itu nanti ada pop up alert jika berisi bahwa pop up alert jika salah, nanti berisi email password yang Anda masukkan salah. Terus ada tombol lupa password dan daftar yang menggunakan mode atau pop up box. Oke, saya coba praktekkan. Sini misalnya admin ini seperti ini ya. Jadi hanya pop up aja biasa saya pakainya. Terus tadi ada lupa password, di sini pakai modal. Contohnya admin@utac.id. Seperti ini. Terus daftar juga ada di sini. Misalnya contohnya admin 2@utac.id. Ini emailnya. Ini password. Ini namanya. Passwordnya admin 123. Terus ini UT pusat. Seperti ini ya. Jadi login itu bisa. Sehabis itu di halaman menu dashboard utama. Nanti ini terdiri dari navigasi, ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, terus nanti ada monitoring progress bahan DO ajar, progress DO bahan ajar, rekap bahan ajar, histori transaksi bahan ajar. Ini kita coba login dulu. Admin 13. Nah, oke, seperti ini tampilannya. Bagus ya. Ngerjainnya juga lama, bisa sampai seminggu. Di sini di bagian tampilannya ya tadi ya, ada informasi ini udah sesuai, cuma di bagian laporan ini hanya tampilan aja karena belum ada instruksi untuk mengarah ke sana. Terus nanti ada greetings juga untuk berdasarkan local time, pagi, siang, sore. Ini greetingsnya. Kayak sekarang jam 16. Habis itu di bagian menu delivery, di sini ada tombol cari. Nanti ketika diisi menampilkan nama mahasiswa, status pengiriman, terus nanti ada detailnya. Terus juga untuk detail ekspedisi, tanggal, jenis paket, total pembayaran. Untuk contohnya seperti ini ya. Ini di tracking, misalnya masukkan yang ini. Nah, ini seperti ini. Jadi terlihat detailnya untuk ekspedisi apa, harganya, terus status pengiriman saat ini bagaimana, terus untuk detail perjalanannya. Terus di bagian
stok bahan ajar. Ini menampilkan data dinamis dari data dummy yang di data.js, variabelnya konstanta, variabel konstantanya data bahan ajar. Terus nanti terdapat fitur menambahkan baris menambahkan baris stok baru untuk menggunakan JavaScript DOM. Bahan ajar di sini ya, ini menampilkan covernya dari data yang disediakan. Terus misalnya cari kode barangnya seperti ini, atau misalnya nama barangnya seperti ini. Terus misalnya mau nambah stok baru, misalnya contohnya 0 BGR 01. Terus misalnya ininya dari ini, terus ini BMP edisi 1, terus jumlah stoknya misalnya asal aja ya 125. Nah, nampil karena fotonya nggak ada, jadi atau covernya nggak ada, jadi saya isi atau ganti dengan logo buku aja. Terus nanti ada detail juga stoknya, misalnya nanti di atas 400 warna hijau, terus 200 sampai 399 warna orange atau kuning, terus nanti di bawah 200 warna merah, seperti itu. Nah, terus di bagian struktur foldernya seperti ini. Dia ada data aset, data foto-foto covernya, terus ada style CSS, terus ada file JS nya, terus ada nama-nama file HTML-nya. Oke, mungkin saya coba mulai dari HTML index dulu ya, atau halaman login. Ini saya coba logout dulu. Sini saya coba jelaskan. Di halaman login nanti di sini dimulai dari sini ya. Jadi style ini kan cuma di bagian untuk CSS-nya aja nih, secara rinci di halaman ini. Terus nanti di bagian left dekoratif ini untuk penulisan aja, untuk detail ini aja ya, di sebelah kiri nih, detail tulisan aja. Terus kayak pemasaran bahan ajar, untuk tracking pengiriman real time dan lain-lain. Terus untuk di bagian sebelah kanan ini ada form. Nah, untuk di bagian formnya ini nanti ada inputan email di sebelah sini ya, inputan email. Terus di inputan emailnya ini sehabis itu ada page group untuk di bagian password ya. Jadi di sini tulisan password dan lupa password di sini. Kalau untuk lupa password nanti akan di step kali mengklik akan memanggil fungsi modal ini ya, open modal. Terus ada isi modal lupa password, baru nanti ada inputan passwordnya di sini. Nah, untuk modal lupa password ini ada di script.js. Di bagian coba sebentar, open modal. Nah, ini ya, jadi untuk modal open modalnya, jadi nanti ketika ada yang masuk, nanti akan mengaktifkan halamannya gitu. Halaman yang dimunculkan itu adalah di bagian lupa password ini. Jadi halaman ini akan muncul,
Terus nanti diminta untuk isi emailnya, dia memasukkan emailnya. Terus nanti bagian inputnya email ini, nanti ketika sudah selesai baru close modal lupa password yang ini ya, close modal lupa password. Nah ini close modal ini, jadi nanti di remove ya untuk bagian aktifnya. Terus di bagian bawahnya harusnya ada tombol masuk sita ya, jadi ini bagian loginnya ya. Nanti ya hanya sekedar login aja. Di bagian di sini ada tipe submit. Terus nanti kalau misalnya belum punya akun, ini register. Nah ini untuk ini open modalnya, modal daftarnya ada di bawah juga. Kita menampilkan yang halaman ini sama seperti tadi, jadi nanti diaktifkan aja. Terus nanti ketika sudah selesai ditutup. Terus ini untuk detail-detail inputnya ya, jadi seperti passwordnya, terus role-nya dan lain-lain. Oke, selanjutnya di bagian dashboard ini coba login dulu. Oke, di bagian dashboard ini di bagian dashboard ini nanti ada welcome banner. Ini bagian stylenya ya, ini semua bagian stylenya, bagian CSS nya tampilan aja. Nah ini untuk sidebarnya sebelah kiri, jadi ini nanti hanya untuk redirect aja bagian ini ya, sidebarnya. Jadi nanti misalnya ketik yang halaman bagian informasi bahan ajar, nanti diarahkan ke stok HTML. Terus untuk main kontennya di bagian top bar, di sini ada ya tulisan aja dashboard ringkasan sistem sita yang ini ya. Terus nanti ada welcome banner ini nanti untuk menampilkan tanggal hari, jam sekarang. Terus nanti juga ada greeting. Nah ini di bagian ini ya, di bagian kotak hijau ini tanggal, hari, jam, terus nanti ada greetingsnya. Nah untuk greetings ini di bagian sini. Di bagian sini ya, jadi nanti ketika ada greeting dia menampilkan ini ya, jadi ada icon, teksnya apa, terus usernya tadi siapa. Terus nanti di sini di greetings ini, coba sebentar saya coba cari, soalnya banyak juga ya di sini. Nah ini greetingnya saya, jadi di greetings ini saya coba pisahkan 4, sebenarnya sih 3 sih. Jadi nanti else-nya itu cuma menampilkan jam malam aja. Nanti kalau misalnya lebih dari sama dengan jam 5 terus kurang dari jam 11, tampilkannya teksnya sama pagi, terus ikonnya pagi. Begitu juga dengan yang lainnya. Nanti selain itu teksnya malam, terus ikonnya bulan ya, malam. Terus di dashboard nanti di sini di greetings menampilkannya di bagian sini ya. Terus jam hari tadi udah. Kalau ini harusnya cuma menampilkan ini aja ya, tanggal hari aja ya. Yang jadi di bagian ini ya, dia ngambil lokal ini. Jadi setiap detiknya saya buat update gitu ya. Oke, tadi dashboard. Terus nanti ini menu navigasi fitur sebenarnya di bagian bawah itu sama aja kayak di navigasi.
Jadi mungkin saya coba detailkan juga. Ini sebenarnya fungsinya tuh ketika dibuka di handphone ya, itu akan menu navigasi sebelah kiri ini akan hilang gitu. Contohnya seperti ini. Ini pakai inspect aja. Ini kan masih menu laptop, desktop gitu ya. Terus nanti ketika pakai handphone seperti ini contohnya. Nah, ini menunya hilang gitu secara otomatis. Jadi bisa diaksesnya melalui bagian bawah. Gitu. Atau misalnya bisa juga di sini. Oke. Saya coba balikin ke bagian desktop lagi. Oke, selanjutnya yang di bagian apa nih? Tracking pengiriman. Informasi bahan ajar dulu. Informasi bahan ajar, misalnya di bagian informasi bahan ajar. Itu berarti di stok ya. Nah, di stok ini sama kayak tadi, ada sidebar. Sidebar itu hanya akses saja. Terus kontennya ini di sini untuk bagian headingnya aja buat tulisan awal. Terus ada page content, terus stock page alertnya juga. Terus nanti di sini ada jumlah stock count ya. Jadi untuk nampilin jumlah barangnya di bagian sini. Terus nanti ada kontrol bagian buat menambah stok baru ya. Tapi ini ada input juga buat yang search stoknya, jadi buat cari nama barangnya atau pakai kode lokasi. Kita pakai search stok di sini di bagian script. Nah, ini search stok, jadi ini menampilkan di sini ya. Jadi nanti dicarinya berdasarkan ketiga ini aja, jadi nama barang, kode barang atau kode lokasi. Cuma untuk kode lokasi nggak saya tampilkan di situ. Terus nanti dia menampilkan render table ya, memanggil render table dengan isi yang udah di filter gitu ya. Nah, render table ini, nah ini isinya jadi render table data. Jadi dia mengambil ini dulu awalnya, mengambil dari yang di file data.js ya, terus dimasukkan ke stok data. Terus datanya nanti dihitung dulu. Pertama dihitung dulu nih untuk ambil stok kan, dihitung dulu nanti jumlahnya ada berapa. Kalau misalnya ada 0 menampilkan ini, jadi nggak ada data ditemukan itu ya. Kalau misalnya ada nanti ditampilkan. Terus ini untuk detailnya seperti apa, namanya, kodenya, terus nama barangnya, kode barang, terus nanti jenis barangnya, terus dan covernya juga gitu. Baru nanti ditampilkan ke bagian bodinya, di stok body ini ya, ditampilkan di sini. Jadi di dalam tabel. Oke, seperti itu di bagian ini. Terus untuk yang buat bagian menambahkan ini, buat menambah button di script JS-nya di sini ya. Jadi setiap menambah barang baru nanti ada open modal dulu, jadi menambah stok isinya apa aja. Terus nanti di bagian submitnya, terus nanti ada isi kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barang, edisi stok. Terus nanti untuk datanya harus diisi, ada penulisannya, pengecekan penulisannya. Jadi kalau misalnya nggak sesuai, ada tampil ini, ada alertnya. Terus nanti datanya ini di-push ke dalam stok data ini ya. Jadi sebenarnya datanya masih sementara, nggak langsung masuk ke dalam nggak masuk ke dalam file data.js. Itu baru ditampilkan lagi gitu. Sebenarnya bolak-balik aja. Nah, nanti kalau misalnya udah itu sebenarnya datanya bisa hilang juga. Jadi ketika di restart atau bukan di restart tapi di refresh ya, itu bisa hilang.
Oke, itu seperti itu di bagian ini. Bawahnya ini cuma tulisan aja seluruh data diambil. Terus ini untuk bagian ini ya, tambah stoknya, jadi nanti muncul yang modal tadi ini ditampilkan. Kalau misalnya tidak ditampilkan, ini akan nonaktif gitu, tidak dipencet itu ya buttonnya. Terus nanti ini klik data simpan, on klik close modal. Terus di bagian tracking ya terakhir tuh, di bagian tracking ini, nah ini kan sebenarnya datanya cuma 2 ya, jadi saya coba buat manual di bagian ini. Itu ada di bagian bawah, nanti saya coba jelaskan. Terus di sini bagian stylenya tampilan aja. Terus ini bagian sidebar sama kayak tadi ya, kayak di bagian dashboard. Nah ini main kontennya, ini di bagian penulisan headernya ya. Terus ini tombol delivery. Nah ini ada, tetap ada greetingsnya juga sebenarnya di sini di bagian awal atas ini. Ini selamat sore admin. Terus ini untuk cari bagian inputnya, jadi cari nomor delivery, cari pakai penulisan, cari nomor delivery, jadi dimasukkan angkanya. Nanti ini ada tracking alert, jadi ketika ada error atau ada yang tidak sesuai akan tampil seperti ini, atau ini. Ini ada di script JS nya ini ya, jadi di bagian search nya. Jadi nanti awalnya ketika datanya nggak dimasukkan, tampil ini, datanya tolong dimasukkan dulu nomor ordernya. Terus nanti ketika datanya ada cuma tidak sesuai yang ada di data tracking, nanti menampilkan ini nomor DO nya tidak ditemukan, itu baru menampilkan data. Nah kalau misalnya ini baru menemukan data nih, kalau misalnya datanya ada gitu ya, itu baru render tracking ini ya, memanggil fungsi ini. Terus nanti ada dicek dulu statusnya, masih dikirim atau belum. Kalau misalnya nanti memang sudah dikirim, menambahkan baris ini. Terus ini juga sama ya, jadi untuk data perjalanannya udah berapa banyak gitu. Nanti agar bisa dicek di bagian ini bagian waktunya, terus keterangannya, nanti itu yang akan tampil di bagian sini. Ini bagian waktu dan keterangannya. Nah terus tracking, ini bagian pencariannya, search row-nya ya. Tadi ini untuk search DO nya, yang intinya adalah memanggil fungsi ini. Terus nah ini untuk yang bagian tadi ya, button quick buttonnya. Jadi untuk nomor deliverynya, karena cuma 2 jadi saya coba buat manual aja. Dan nanti untuk detail lainnya itu harusnya ditampilkan di tracking result ini. Jadi misalnya udah dicari gitu ya, nanti menampilkan di tracking result di sini, tracking result ini di resultnya. Nah ini data result. Terus nanti ini melanjutin ke bawahnya, render tracking yang tadi lagi. Nanti sampai akhirnya dicek nih apakah data statusnya dikirim atau tidak gitu. Nanti jumlahnya berapa panjang, datanya ada berapa banyak. Nanti untuk detailnya menampilkannya di sini. Jadi namanya, nomornya, terus ekspedisi, tanggal, untuk detailnya sini. Nah kalau misalnya datanya ada perubahan nih, misalnya kan datanya cuma ada 3 ya. Ini saya coba hapus 1. Ini kan data Rina Wulandari. Di data Rina Wulandari ini harusnya. Ini saya simpan terus di refresh.
Nah ini cuma 2 gitu, jadi sesuai ini ya, sesuai pemrograman tadi. Jadi ini mengecek apakah jumlah jumlah statusnya ini, jumlah detail ini keterangannya ada berapa gitu. Jadi berdasarkan itu. Saya coba balikan lagi. Oke, mungkin seperti itu untuk tugas di uh, mata kuliah pemrograman berbasis web ini, tugas satunya. Jika ada kesalahan atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih.